Tetapi selama kita hidup itu adalah suatu siklus, bahwa ketika tarik napas itu adalah simbol bahwa kehidupan itu selalu ada. Tetapi kita tidak mungkin menginginkan atau kita selalu pengen, oh aku pengen oksigen tok, itu nggak bisa. Jadi setelah tarik harus dihembuskan, ya kan? Hembuskan itu adalah pelepasan ya. Pelepasan itu ya pelepas dalam diri kita. Jadi itu kayak siklus. Kita tarik itu adalah kehidupan, kita menghembuskan itu adalah melepaskan atau kematian. Makanya antara kehidupan dan kematian itu ya simbol yang paling dekat dengan kita itu ya napas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tasawuf Indonesia, jumpa lagi bersama saya Wita dan Mas Dika di sesi ngaji napas tentunya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat atau yang lagi kurang sehat, semoga segera disembuhkan, kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Dan jangan lupa tentunya menyadari pernafasan sebagai rasa syukur kita masih dikasih kesempatan ya Mas ya, untuk melanjutkan kehidupan ini ya. Oke Mas, saya nih ya kemarin buka-buka IG, terus ada kalimat nih. Oh iya. Ada kalimat, ada kata-kata ini kayak ngena gitu sama pernafasan kita. Oke. Bunyinya gini, dari Jalaluddin Rumi, bunyinya dengan hidup yang hanya satu tarikan nafas, jangan tanam apapun kecuali cinta. Gitu. Jadi kayaknya memang di nafas itu kalau kita orangnya pendendam, terus pemarah, pembenci, itu kan kayaknya nafasnya kayaknya berat gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan frasa atau kalimat yang diungkapkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, dengan hidup yang hanya tarikan napas. Jadi memang itu kalau secara kita maknai lebih dalam lagi, hidup itu berarti kan sangat singkat ya. Kan hanya terbatas dengan tarikan napas. Tarikan napas itu kan singkat. Beda kalau kita makan, kita minum, kita berolahraga, kita dan sebagainya, itu kan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa dengan hidup yang hanya tarikan napas. Jadi tarikan napas itu adalah sesuatu aktivitas yang kita lakukan begitu singkatnya, ya begitu cepat. Jadi kehidupan ini begitu cepat. Nah, tadi yang kita sampaikan, dengan kehidupan yang begitu cepat ini, kalau kita mengisi kehidupan kita dengan dendam, dengan amarah dan sejenisnya ya, tentu ya ada waktu singkat kenapa kita tidak memanfaatkannya dengan hal yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita maknai lebih dalam lagi ya, kita cari makna lainnya, maksudnya adalah dengan hidup yang hanya tarikan napas itu, dengan hidup yang singkat itu, maka sebaiknya kita selalu mengisi dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang baik. Nah, seringkali kita itu kalau mau mencari sesuatu, kita ingin mencari kedamaian, kita ingin mencari ketenangan, biasanya kita carinya di luar ya. Ya, saya harus punya kendaraan ini, saya harus punya prestasi ini, saya harus punya dan sebagainya ya. Tetapi ya sebenarnya kalau itu kan nanti atau barangkali hal itu datang. Tetapi kalau kita menyadari lagi yang terjadi saat ini dan kini itu adalah napas kita, ya kan. Maka ketika hidup itu hanya terjadi dalam tarikan napas, jangan mengisinya dengan apapun selain cinta. Karena mengapa kok selain cinta? Karena ya hanya cinta itu satu-satunya yang tidak pernah yang tidak pernah membuat kita itu merasa hampa, ya kan? Karena dengan cinta itu kita bisa berwarna. Tentu cinta itu rasanya nano-nano ya. Nah, ini kalau kita membahas cinta itu kan kita bisa maknai secara luas ya. Jadi kalau cinta secara
personal, mungkin cinta antara laki-laki dengan perempuan, cinta dengan pasangan kita. Nah, itu kalau cinta-cinta yang demikian itu pasti suasananya fluktuatif ya, naik turun, kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang bahagia, kadang tertawa, kadang menangis gitu ya. Nah, tetapi ada lagi cinta itu cinta yang lebih meluas lagi. Cinta meluas itu cinta kepada Sang Pencipta. Nah, itu kan sudah tidak bisa kita utarakan lagi dengan kata-kata. Makanya kalau di Maulana Jalaluddin Rumi itu beliau itu kan mengungkapkan rasa cintanya kepada Sang Pencipta itu kan dengan puisi. Ya, dengan puisi, dengan syair. Karena hanya dengan syair itu, ya karena tadi loh, cinta itu tidak bisa diungkapkan secara logika gitu. Oh iya, jadi kan kalau syair itu kata-katanya penuh dengan puitis. Iya, puitis. Jadi kata-kata puitis itu maknanya itu kan sangat luas. Maknanya iya. Sangat mendalam. Jadi makanya gini, kata-kata puisi itu tidak bisa ditafsirkan atau tidak bisa diartikan sebagaimana isinya gitu. Jadi misal gini, aku mencintaimu, bahkan samudra akan kuseberangi, gunung pun akan aku daki. Nah itu kan, tapi kan maksudnya bukan terus kita menyeberangi samudra, kemudian kita kan bukan semacam itu ya. Tapi lebih dalam lagi itu maksudnya adalah dengan cinta ini, ya apapun akan aku tempuh untuk menjaga merengkuh cinta ini bersama. Nah kalau kaitannya dengan kita di ngaji napas ini ya, maka dalam setiap tarikan dan hembusan napas kita, nah disitulah cinta itu ada di situ. Jadi ketika kita tarik napas, itu adalah Allah itu cinta Allah itu tidak pernah putus ya, atau rahmat Allah itu tidak pernah putus kepada makhluknya. Ya buktinya apa? Buktinya kita setiap saat itu diberikan napas itu, kita diberikan napas itu nggak pernah kita diminta untuk membayar ya. Kita diberikan napas itu tidak pernah kita dihitung, setiap napasmu berapa rupiah, setiap tarikan berapa rupiah, itu kan tidak pernah. Jadi setiap tarikan napas kita itu adalah kasih sayang Rahman Rahimnya Allah yang diturunkan kepada kita. Tetapi kan kembali lagi ya, kita seringkali ya abai terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Ya mengapa kita abai ya, karena kita merasa ya itu kan memang otomatisnya gitu. Nah, kita kan merasa gitu ya, memang kan sudah bawaannya seperti itu, padahal tidak. Allah bisa kapan saja untuk mencabut napas kita. Ya contoh saja nggak sampai dicabut lah, kita napas kita dibuat, dikasih virus saja, misal dikasih virus tertentu, kita terkena virus tertentu yang berpengaruh ke pernapasan kita, itu aja udah seseknya udah sesak, udah susah napas. Itu padahal hanya virus yang sangat kecil, bahkan dilihat dengan kasat mata pun itu tidak terlihat ya. Maka ketika kita sakit ya, entah kena flu ya, sakit-sakit yang ringan, kena flu misalnya untuk batuk atau demam dan seterusnya, itu sebenarnya adalah wujud kalau kita mau berintrospeksi bahwa oh ya memang kita ini tidak ada apa-apanya ya, dengan barang atau dengan makhluk hidup yang sekecil itu pun kita ibaratnya sudah tidak berdaya. Apalagi dengan yang menciptakannya itu nanti seperti apa gitu. Makanya itu biar apa sih, biar kita itu nggak petentang gitu. Ya kayak lagi gitu. Jadi napas itu di dalam setiap tarikan dan hembusan napas itu adalah kasih sayangnya Allah, itu termanifestasi di situ salah satu. Iya. Jadi kalau misalkan kayak kalau dirasain juga nih kan tadi kan kalau misalkan kita setiap tarikan hembusan nafasnya itu kita tanamkan cinta selalu kayak gitu kan, kayaknya secara fisik juga bahagia terus melakukan apapun itu dengan senang, dengan riang kayak gitu kan ya. Beda sama yang kalau udah benci nih akan sesuatu atau
sukanya marah-marah kayak gitu, mesti secara fisik juga nggak nyaman, berat gitu loh. Nafasnya juga udah nafas yang nah gitu kan, kalau orang marah itu kan, kalau orangnya sebel deh atau gimana gitu kan. Nah jadi memang sebenarnya gini ya, kita itu tidak bisa, kan kita tidak bisa kita pungkiri bahwa di setiap fase kehidupan kita, di hari-hari kita nanti sok-sok kita jengkel, kemudian ya nanti tiba-tiba seneng, tiba-tiba apa namanya sedih, tiba-tiba susah, tiba-tiba nanti bahagia lagi. Itu kan kayak siklus gitu, kayak ya kayak dinamika ombak gitu loh. Ya makanya ketika sedang merasakan hal-hal yang semacam itu ya diterima saja ya. Yang penting gini loh. Segera balik, kita harus kalau merasakan demikian, sedang merasa emosional semacam itu, ya enggak apa-apa, itu kita rasakan, kita terima. Tetapi setelahnya kita harus balik lagi ke napas kita. Ya tentu ketika sedang emosional semacam itu, tiba-tiba disuruh napas, ayo lambatkan napasmu biar kamu lebih rileks, biar kamu lebih tenang. Wah, tambah ngamuk nanti ya. Tetapi setelah emosinya nanti agak mereda, ya emosinya agak mereda, agak turun. Nah, coba kita kembali lagi menyadari napas kita. Nanti akibatnya apa? Semakin sering kita menyadari pernapasan kita, semakin sering kita menyadari kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada kita, salah satunya melalui napas itu, maka emosi kita itu akan tertambat lebih stabil. Tentu kita tidak bisa kalau kita pengen untuk tidak emosi. Nah itu justru malah nanti kelainan malah. Ya kan? Aku nggak mau marah-marah, aku nggak pengen marah, aku nggak pengen sedih, aku pengennya seneng terus, aku pengennya tertawa terus misalnya. Nah, itu kan juga problem itu. Ya kan? Ya tadi itu kayak ombak itu loh. Ombak itu kan ada naik, ada turunnya, ada naik, ada turunnya. Ya justru naik turunnya ombak itu kan ya hal yang biasa, justru itu malah membuat suatu keindahan tersendiri, membuat keindahan. Jadi kalau bayangkan kalau ombak itu datar gitu, wah kan piye nanti kapal nggak bisa berlayar ya. Jadi ombak itu memang harus naik turun, tapi itu bukan suatu masalah, bukan kalau naik bagus, kalau pas turun jelek, ya bukan ya, karena itu adalah suatu dinamika yang diciptakan yang ada di alam semesta untuk keseimbangan. Iya, jadi emosi kita itu ada, itu kan salah satunya untuk keseimbangan kita, untuk keseimbangan kehidupan kita. Jadi marah itu kalau di TCM ya, kalau di dalam pengobatan timur itu, ketika kita marah berarti menandakan energi api kita sedang berkobar. Ya, energi elemen api kita itu sedang berkobar ya, melibatkan ego kita, itu kobaran elemen api. Kemudian nanti setelah marah, ya kita nggak mungkin kan marah itu terus menerus. Ya kan nggak mungkin nanti misal 1 minggu itu marah terus tensinya naik terus, kan nggak mungkin ya, pasti nanti ada pasang juga ada surutnya. Nah ketika surut itu, nah nanti elemen air itu mulai mendominasi tubuh kita. Tapi kalau kita berada di elemen air terus, kita dingin terus, ya nanti kita problem depresi namanya, ya mengurung diri, murung. Jadi nah terus baiknya gimana ya? Baiknya yo ada marahnya, yo ada sedihnya, yo sesekali takut, sesekali juga kita cemas, sesekali kita kecewa. Nah tantangan kita itu bukan pada menghilangkan salah satu emosi, itu kan bukan, tetapi bagaimana kita bisa mengharmoniskan semua emosi kita itu. Oh, ada saatnya kita marah, ada saatnya kita sedih, takut, gembira, cemas gitu. Dan tapi nemu nih satu kunci kayaknya. Kan tadi katanya kita kan nggak selalu aja bahagia terus, seneng terus kayak gitu kan ya. Tapi kan marah itu juga wajar, atau sedih itu juga wajar. Tapi kayaknya satu penyeimbangnya itu memang cinta itu deh, Mas. Nah, iya betul. Cinta itu kan porosnya itu kan. Jadi kan maksudnya kalau kita marah sama seseorang, kalau kita kesal sama seseorang tapi masih ada dasar cintanya, marahnya itu bukan marah yang gimana ya? Bukan marah yang sebel banget, yang ini banget. Jadi kayak
ya wajar marah, tapi abis itu balik lagi. Nanti kan balik. Beda sama kalau orang yang tanpa dasar cinta, Iya. mereka marah, mereka nggak terima kok keadaan kayak gini tanpa cinta, kan mesti itu marahnya bakal dominan, bakal lama banget Iya. kayak gitu ya. Nah itu contoh kayak gini, kayak misal ya hubungan kita antara anak dengan ibu, dengan orang tua, dengan ibu. Kan saya yakin mesti di antara kita sedikit banyak mungkin pernah nesu, pernah jengkel sama ibunya atau pernah sama beda bapaknya, pendapat pernah kayak mungkin gitu berbeda ya. pendapat sehingga sedikit ada tensi, ada ketegangan gitu. Tetapi apakah setelah itu terus kita membenci selama-lamanya orang tua kita ya? Mungkin ada yang seperti itu, tapi secara umum ketika semacam itu ya mungkin pada saat itu kita nggak suka dengan fenomenanya, dengan kejadian itu. Tetapi ketika kita sudah tensinya sudah mereda, ya kita akan dibolak-balik lagi ya. Oh, mau bagaimanapun itu ya orang tua saya lahir dari sana, saya dibesarkan dari sana, kan gitu. Karena itu ya kalau hubungan kita dengan orang tua kita itu kan ya kita hidup di rahim ibu itu selama 9 bulan. Berarti ikatan cintanya itu tidak akan pernah terputus itu. Walaupun mungkin ya kita sering temui ya di berita-berita di luar sana itu secara syariat itu seolah-olah banyak anak dan orang tua itu yang hubungannya nggak baik. Bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau dikembalikan secara ya dari awalnya ya itu orang tua sama anak itu cintanya itu ya cinta yang sangat dalam gitu. Wong karena anak itu dikandung, dilahirkan dari rahim si ibu, dirawat, dibesarkan dan sebagainya pastinya gitu. Nah, kembali lagi ke pesan dari Maulana Jalaluddin Rumi ya. Ketika kita bernapas ya, kita tarik napas itu adalah kita menjaga kehidupan. Jadi ketika jadi siklus napas itu kan ada tarik, kemudian hembuskan, tarik, hembuskan. Itu kan siklus yang tidak pernah berhenti ya, kecuali ketika kita sudah dipanggil oleh Sang Pencipta. Tetapi selama kita hidup itu adalah suatu siklus bahwa ketika tarik napas itu adalah simbol bahwa kehidupan itu selalu ada. Tetapi kita tidak mungkin menginginkan atau kita selalu pengen, aku pengen oksigen tok, itu nggak bisa. Jadi setelah tarik harus dihembuskan, ya kan? Hembuskan itu adalah pelepasan ya. Pelepasan itu ya pelepasan semuanya. Jadi pelepasan emosi, pelepasan hal-hal negatif, pelepasan mungkin beban-beban yang ada di dalam diri kita. Jadi itu kayak siklus. Kita tarik itu adalah kehidupan, kita menghembuskan itu adalah melepaskan atau kematian. Makanya antara kehidupan dan kematian itu ya simbol yang paling dekat dengan kita itu ya napas itu. Antara kehidupan dan kematian itu sangat dekat gitu. Ya kan? Karena kita tarik, setelah itu pasti kita hembuskan. Ya kan? Maka ada istilah hembusan napas terakhir. Ya. Jadi antara kehidupan dan kematian itu jaraknya sangat dekat sekali. Maka terus apa manfaatnya kalau kita mengetahui, kita memahami hal yang demikian itu dalam kehidupan kita akan selalu waspada. Oh, saat ini kita masih bisa hahaha, kita masih bisa ketawa-ketawa, kita masih bisa bercanda-bercanda. Tapi kita tidak tahu beberapa saat setelah ini nasib kita itu seperti apa, kita kan tidak akan pernah tahu. Ya kan? Ya, tetapi ya memang takdir itu kan sudah tertulis ya. Nah, tetapi walaupun takdir itu sudah tertulis, tetapi kita tetap harus berusaha yang terbaik. Nah, contoh gini, kematian itu kan sudah pasti ya kan? Ya kita semua itu kan pasti mati secara fisik itu ya, itu kan pasti ya. Tetapi walaupun kita sudah tahu bahwa ya suatu saat kita pasti mati, tetapi kita tetap harus berusaha untuk tetap bernapas. Nah,
ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misal gini, kan katanya takdir kita itu sudah dituliskan. Kenapa harus kita masih tetap berusaha? Ya, kita berusaha itu bukan untuk merubah ketentuan Allah yang sudah pasti ya. Jadi misal apakah nanti kalau takdir kematian kita itu sudah pasti, apakah terus kita tidak berusaha untuk memperpanjang kehidupan kita? Ya tidak, kita tetap berusaha sebaik mungkin untuk memperpanjang kehidupan kita. Ya semampu kita. Tapi tentu kita harus tetap yakini bahwa sebagaimanapun kita berusaha, tetap kita kembalikan bahwa ya takdir itu di tangan Allah. Nah, salah satu usaha, salah satu ikhtiarnya dalam hal ini adalah kita bagaimana bisa selalu menjaga atau memperbaiki pola pernapasan kita. Bagaimana kita menjaga atau menyadari napas kita. Semakin kita bisa menyadari, maka kita bisa memaknai, kita bisa menerima hidup kita ini lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, jadi mungkin yang paling utama dari kita belajar nafas, kita melatih nafas, satu itu sih kayaknya yang penting. Selain kita fokusnya untuk melatih nafas untuk kesehatan, melatih nafas untuk kesejahteraan dan lain-lain, tapi satu ini yaitu tanamkan cinta. Nah itu kuncinya itu. Kalau misalkan kita mau sehat, mau apa, tapi tanpa ada cinta gitu kan ya, kayaknya berjalan tapi nggak bisa kokoh. Mudah terombang-ambing. Jadi sekarang kita bukan membagi tips, latihan, trik dan lain-lain, tapi lebih ke insight, peningkatan kesadaran kita ya, bagaimana bahwa napas itu tidak hanya sekedar aktivitas fisiologis ya, tapi di situ adalah cinta itu bertumbuh dalam setiap nafas kita. Nah itu, cinta itu bertumbuh dalam setiap nafas kita, kayak gitu. Iya, mau ada tambahan lagi? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup ya, jangan terlalu banyak-banyak. Merenungnya ntar kedalaman. Kayak gitu, oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.